Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sevi Nurnaini from TBI Klasi. In this video, I would like to explain the 5 types of language test. After this slide, I would like to show you my explanation. Check it out. Tes kebahasaan. Apa sih tes kebahasaan itu? Jadi, tes kebahasaan sendiri itu merupakan bagian dari kegiatan pengajaran bahasa secara keseluruhan. Kegiatan tes ini sangat diperlukan dalam pengajaran bahasa karena berdasarkan informasi tes itulah dapat dilakukan penilaian secara objektif, khususnya terhadap hasil belajar bahasa siswa. Dan informasi tentang hasil belajar siswa tersebut pada giliran selanjutnya juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk meningkatkan pengajaran bahasa selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan tes kebahasaan, kita harus memahami mengenai jenis-jenis kebahasaan. Dalam materi kali ini, saya menjelaskan mengenai 5 jenis kebahasaan oleh Burhan Nurgiantoro. Jenis tes kebahasaan itu sendiri, yang pertama yaitu tes diskret, tes integratif, yang ketiga tes pragmatik, tes komunikatif, dan yang terakhir tes otentik. Yang pertama adalah tes diskret atau discrete point test. Tes diskret ini merupakan tes yang hanya menekankan atau menyangkut satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Tiap satu butir soal hanya dimaksudkan untuk mengukur satu aspek kebahasaan. Misalnya, fonologi atau morfologi atau sintaksis maupun kosakata. Berdasarkan pengertian tes diskret, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pengembangan tes diskret adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kemampuan kebahasaan yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan aspek kebahasaan yang akan diteliti. Yang ketiga, kembangkan butir soal yang relevan. Yang keempat, uji validitas instrumen. Dan yang terakhir, uji reliabilitas instrumen. Yang kedua adalah tes integratif. Tes integratif adalah suatu tes kebahasaan yang berusaha mengukur beberapa aspek kebahasaan atau keterampilan berbahasa pada suatu waktu. Contohnya seperti memahami bacaan yang dibaca atau yang didengar. Contoh, kata rekonsiliasi pada alinea pertama bacaan di atas berarti arti kata rekonsiliasi dalam alinea tersebut bisa berarti juga kerukunan kembali, atau perundingan kembali, atau perhubungan kembali, bahkan atau pengertian perselisihan. Prosedur pengembangan tes integratif adalah yang pertama, sajikan seperangkat kata-kata yang dapat disusun menjadi kalimat bermakna. Yang kedua, sajikan wacana singkat yang dapat ditafsirkan. Yang ketiga, tentukan saluran wacana, visual atau audio. Yang keempat, kembangkanlah butir soal yang terkait dengan pemahaman wacana yang akan dibaca atau yang akan didengar. Dan yang kelima, uji validitas instrumen. Dan yang keenam, uji reliabilitas instrumen. Tes pragmatik. Dalam tes pragmatik tidak lagi ditemui adanya tes struktur atau kosakata atau bahkan unsur-unsur kebahasaan yang lain secara tersendiri, melainkan semua unsur kebahasaan dan bahkan langsung dikaitkan dengan unsur ekstralinguistik sekaligus. Contoh tes komprehensi dengan bahasa Indonesia sebagai berikut. Rangsang yang diperdengar. Pram yang datang pukul 10.00 lebih dahulu daripada Zam, tetapi terlambat 1 jam daripada Zul. Prosedur yang terkait dalam pengembangan tes pragmatik yang pertama adalah tentukan teks yang relevan untuk didektekan. Dalam didekte, peserta tes dituntut untuk dapat menuliskan apa yang didengar. Yang kedua, tentukan tema, wacana yang sesuai dengan konteks para peserta didik. Yang ketiga, tentukan seperangkat gambar yang dapat dikonstruksikan sebagai sebuah cerita. Dan yang keempat, tentukan sebuah wacana singkat untuk tujuan paraphrase. Dan kemudian yang kelima, uji validitas instrumen. Yang keempat adalah tes komunikatif. Tes komunikatif itu sendiri merupakan tes yang biasanya tidak digunakan untuk mengukur kemampuan gramatikal, melainkan lebih menitikberatkan pada komunikasi.
Tes yang dimaksud untuk memberi tugas kepada peserta tes, melakukan kegiatan dengan kemampuan bahasa tertentu, dengan kaitan yang jelas dengan konteks nyata, termasuk kemampuan komunikasi. Secara konkret, tes komunikatif akan melibatkan tes kompetensi kebahasaan dan keempat kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Tes terhadap keempat aspek itu harus kontekstual, artinya harus berada dalam situasi pemakaian yang sesungguhnya, wajar, dan berada dalam konteks tertentu. Agar tes komunikatif dapat dikembangkan, ada beberapa prosedur yang harus dikembangkan. Yang pertama, yaitu tentukan konteks penggunaan bahasa yang di kehidupan nyata. Yang kedua, tentukan aspek-aspek kebahasaan yang hendak diujikan. Dan yang ketiga adalah uji validitas instrumen. Yang terakhir adalah tes otentik atau authentic assessment. Tes jenis ini dikembangkan atas asumsi bahwa penilaian kinerja peserta didik tidak boleh didasarkan pada hasil akhir atau produk semata. Tes otentik oleh karenanya berorientasi pada proses dan produk. Portofolio merupakan model penilaian yang kerap digunakan dalam tes otentik tersebut. Agar tes ini dapat dikembangkan, prosedur yang harus dilakukan dalam tes ini yang pertama adalah menentukan keterampilan kebahasaan yang hendak dimasukkan ke dalam portofolio. Yang kedua, tentukan aspek kebahasaan yang akan diukur. Dan yang ketiga, jika pengukuran akan melibatkan teknik tes, ujilah validitas tes atau instrumen tersebut. Hey guys, that's all my explanation about the 5 types of the language test. I hope you are watching my videos. Thank you for your nice attention and last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.